Bapak dan teman-teman yang berbahagia, sekarang kita lihat gaya atau style of leadership, jenis-jenis dari gaya-gaya kepemimpinan yang barangkali digunakan atau gaya itu memang melekat pada leader-leader atau orang-orang tertentu. Jadi setiap kita ini memang ada style yang tanpa kita sadari itu seperti sudah menjadi jiwanya kita, tetapi perlu diingatkan kembali ketika menjadi leader bahwa apa yang melekat di diri kita bukan berarti kita melakukan semua itu. Kadang-kadang bahkan memang seharusnya memimpin itu, menentukan style itu sangat tergantung siapa orang atau bagaimana orang-orang yang akan kita pimpin. Jadi style yang akan digunakan harus sangat sesuai dengan siapa kita berhadapan. Jadi kadang-kadang ini menjadi pilihan, bukan menjadi satu keharusan, karena memang style itu sudah ada. Jadi yang ada itu menjadi penyempurna atas yang akan dipilih ketika menghadapi satu kelompok orang di organisasi atau justru di lembaga, di perusahaan, ketika kita ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Lalu, apa saja style atau gaya leadership yang kita maksud tersebut? Yaitu yang pertama, gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, dalam kepemimpinan karismatik ini adalah satu energi yang sangat besar, ada daya tarik, ada gaya wibawa, seperti kita bahas di bagian sebelumnya. Daya tarik dan wibawa yang luar biasa tanpa disadari oleh leader yang kita maksudkan, termasuk kita yang dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan sesuatu itu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena sekali dia bicara seakan-akan dalam pikiran kita itu semuanya sempurna. Ketika melihat penampilannya menenangkan, itulah yang disebut sebagai karismatik. Dan tidak banyak seperti Buya Hamka, Agus Salim, dan siapa lagi yang tanpa disadari pengikutnya luar biasa. Terlepas dari like and dislike. Misalnya, soal sekarang yang kita jadikan teropong yang memiliki karisma yang sangat tinggi. Habib Rizik, lihat kedatangannya berapa juta nyawa yang datang tanpa diminta untuk menjemput. Ketika ada satu statement atau satu kejadian, berapa juta manusia dengan sukarela datang dari seluruh penjuru di tanah air. Ingat, ini bukan soal orangnya, tetapi soal leadershipnya. Dan ini cocok dengan bahasa sebagai style karismatik. Itu yang mengindikasikan berapapun hebatnya pemimpin, karena dia dipilih berdasarkan satu kondisi yang memang mengharuskan dia menjadi pemimpin, tetapi ternyata ada orang-orang tertentu meski bukan secara sah sebagai pemimpin yang diangkat, tetapi pengikutnya sangat luar biasa. Itu semua diakibatkan karena karisma. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan pengawal-pengawalnya bisa dipercaya tanpa harus dipaksa. Mereka yang mau bekerja tanpa digaji. Kadang-kadang inilah karisma. Memang tidak banyak orang yang memiliki itu. Sampai sekarang pun orang pernah secara benar-benar mengetahui sebab musabab mengapa seseorang memiliki karismatik yang besar. Dan kemampuan-kemampuan superhuman bagi pemimpin karismatik ini sekarang bukan suatu hal yang mustahil yang diperolehnya sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, memiliki keberanian, memiliki keyakinan, teguh pada pendirian, dan sangat total ketika memimpin. Teman-teman, kemudian tipe atau jenis paternalistik. Tipe ini paternal tentu kebapakan, dengan sifat-sifat kebapakan secara umum. Seperti itulah tipe kepemimpinan ini ada dan cukup banyak. Misalnya, style yang dilakukannya orang-orang yang memiliki gaya kepemimpinan ini menganggap bawahannya itu sebagai manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa.
kalau orang tua kita, bapak kita yang begitu membimbing, mengayomi, terus-menerus karena satu titik dia belum percaya bahwa kita itu mampu melakukan itu. Seakan-akan kita masih dianggap sebagai anak kecil. Meski sebenarnya umur kita itu telah berapa, sudah beranjak dewasa, atau anak-anak sendiri yang perlu dikembangkan. Nah, itu menurut anggapan dari leader dengan tipe ini. Yang kedua, biasanya tipe dari style ini adalah pemimpin yang selalu bersikap melindungi, terlalu berlebihan, kadang-kadang dalam melindungi bawahannya. Di satu sisi, memang enak sebagai karyawan atau bawahan yang selalu dilindungi. Bahkan setiap orang kepengennya punya mimpi memiliki pemimpin-pemimpin dengan tipe paternalistik ini. Padahal untuk perusahaan, sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kerugian yang amat luar biasa. Kenapa? Karyawan atau orang-orang yang kita pimpin menjadi orang yang tidak mandiri. Semuanya serba ditanyakan ke bapaknya. Semua yang melakukan adalah bapaknya atau pemimpin. Seakan-akan pemimpin yang bekerja semuanya harus berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemimpin, jadi tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, tipenya jarang memberikan kesempatan kepada bawahan, makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal apa mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Padahal untuk kondisi pekerjaan kadang-kadang untuk hal ini perlu dan kadang-kadang harus ada situasi tertentu yang menuntut seorang karyawan untuk harus mampu mengambil keputusan yang kaitannya dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di perusahaan. Kenapa? Karena semuanya dibimbing. Semuanya ditentukan oleh si pemimpin tadi, oleh si bapaknya kita. Yang kelima yaitu kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik adalah tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada para karyawan atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka. Selalu bersikap maha tahu ketika berhadapan dengan kita dan maha benar. Sehingga satu sisi meskipun buat karyawan kadang-kadang ingin menyenangkan, tetapi bagi keuntungan perusahaan kadang-kadang merugikan. Karena jelas karyawan menjadi orang yang dianggap tidak pernah tahu, sehingga mereka tidak mau mengembangkan diri untuk mencari tahu. Karena setahu apapun mereka akan dianggap tidak tahu. Saking ingin mengembangkan imajinasinya, sementara ada tekanan bahwa kesempatan itu kecil sekali diberikan oleh pemimpin dengan tipe ini. Maka imajinasi karyawan menjadi mandat karena percuma saja berimajinasi, mengambil kebijakan apalagi yang tadi tidak memiliki inisiatif. Cenderung bawahan dengan tipe kepemimpinan ini memiliki inisiatif yang rendah, imajinasi yang rendah, dan kemandirian yang juga rendah, saking overprotectivenya. Dan teman-teman yang berbahagia, perlu dipahami juga bahwa ada tipe kepemimpinan yang disebut sebagai militeristik. Tipe ini bersifat kemiliteran namun hanya gaya luaran saja, artinya gaya luaran saja yang mencontoh militer. Tetapi jika dilihat oleh seksama lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otokratik atau otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer, meski ada nyawa-nyawanya di situ. Sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain yaitu, yang pertama lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Ini yang menjadi kondisi sehingga disebut sebagai tipe militeristik.
Sistem perintah terhadap bawahan dan itu tipikalnya sangat keras. Ada satu kondisi yang harus tidak bisa tidak. Otoriter, kaku, dan seringkali dianggap kurang bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahan, dan itu sifatnya untuk tipe mutlak. Makanya ini seakan-akan menjadi perkawinan dua tipikal militer dan juga otokratik. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kemudian yang ketiga yaitu sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formal, formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal, upacara-upacara, tanda-tanda kebesaran, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jarang sekali pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan, usulan, apalagi usulan dari bawahan, dan kritikan-kritikan, apalagi kritikan-kritikan yang pedas. So, be careful. Ketika kita berhadapan dengan pimpinan dengan tipikal ini, kalau tidak dalam kondisi yang tepat, kalau tidak dengan cara yang tepat, kalau tidak memiliki tingkat emosional, kedekatan emosional yang sangat kuat, jangan pernah memberikan kritikan-kritikan yang tajam meskipun kita itu adalah kritikan yang membangun. Kemudian yang kelima yaitu sifatnya adalah komunikasinya itu satu arah, yaitu cenderung searah, dan kalau searah sebenarnya bukan komunikasi itu, adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain, berarti timbal balik. Tetapi yang terjadi karena ini adalah militeristik, garis perintah, garis komando, semua adalah bersifat up and down. Teman-teman yang berbahagia, kemudian tipe kepemimpinan otokratik. Kepemimpinan dengan berdasarkan diri mereka pada kekuatan untuk memberikan paksaan, dan ini sifatnya itu mutlak dan harus dipenuhi saking otoriternya. Maka dari sisi ini kita akan menilai style ini sangat jelek, padahal menjadi sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin itu dengan style yang memang cocok digunakan. Style ini, pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dialah segalanya yang paling tahu, yang paling mengerti pada kondisi ini. Mereka adalah sangat berambisi untuk merajai situasi. Ini tandanya bahwa seseorang memiliki karakter otokratik. Setiap perintah dan kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan, karena dia seakan-akan pemilik segalanya. Kekuasaan dan otokratik yang sangat tinggi. Tipe kebalikan dari otokratik. Si pemimpin seakan-akan tidak memimpin, indikasinya seakan-akan seperti orang yang malas, tidak perlu berbuat apa-apa. Pertanyaannya apakah ini jelek? Dari satu sisi tentu iya, kalau hanya memaknai kemalasannya. Tapi ini akan menjadi sangat baik, menjadi biasa saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sudah sangat mumpuni. Karyawan yang memiliki ketaatan yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, tahu dengan pekerjaan, mumpuni dari satu sisi kemampuan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan populistik. Menurut Prof. Peter Worsley dalam bukunya Work, di mana dia mendefinisikan bahwa kepemimpinan populistik ini sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat. Misalnya gini, Soekarno dengan ideologi Hanismenya menekankan masalah kesatuan nasional dan sikap yang sangat hati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan dan kekuasaan-kekuasaan asing dari luar negeri. Kepemimpinan populistik ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat,
karena semua dianalisis dari si masyarakat dan tradisional masyarakat. Juga kadang-kadang kurang mempercayai dukungan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada tipe yang terakhir, yaitu tipe administratif atau eksekutif. Tipe administratif atau eksekutif ini merupakan kepemimpinan mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas mereka, yaitu tugas-tugas administrasi yang sangat efektif biasanya begitu. Sedangkan para pemimpin terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sebuah sistem demokrasi dan juga birokrasi. Nah, begitulah sekiranya beberapa tipe-tipe kepemimpinan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan kita. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada mendapatkan sebuah kesalahan yang membuat hati tidak senang, karena saya hanya manusia biasa, tentu tidak sempurna, tentu memiliki banyak kesalahan. Untuk itu saya meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan badan, ikuti selalu protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan terus menjaga diri. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.